Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat bertemu kembali bersama saya Ibu Dian di channel YouTube SDN Puspasari. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini, Ibu akan memberikan pelajaran tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ini adalah salah satu materi di awal kelas 6, tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe dulu ya, like and share juga, supaya kalian lebih mudah mendapatkan materi-materi baru seputar dunia pendidikan. Sekarang perhatikan, apakah di sekelilingmu ada tumbuh-tumbuhan seperti bunga, rumput, ataupun pohon-pohonan? Apakah kalian pernah berpikir bagaimana mereka bisa berkembang biak? Mungkin kalian masih ingat bahwa tumbuhan termasuk salah satu makhluk hidup yang memiliki ciri diantaranya tumbuh dan berkembang biak. Coba sekarang Ibu tanya, apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Ada yang tahu? Yup, betul. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk menghasilkan keturunan. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama secara generatif atau kawin, yaitu terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Dua, yaitu secara vegetatif atau tidak kawin. Secara vegetatif ini dibedakan menjadi dua lagi. Yang pertama vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih rinci tentang perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin, di mana perkembangbiakan ini membutuhkan alat perkembangbiakan berupa bunga. Di dalam bunga terdapat sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan, yaitu proses di mana serbuk sari jatuh di kepala putik. Di sini serbuk sari berperan sebagai sel kelamin jantan dan putik berperan sebagai sel kelamin betina. Setelah terjadi penyerbukan, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik, serta menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Dan inilah beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Contohnya di sini ada padi, ada jambu, ada mangga, dan masih banyak contoh yang lainnya. Karena contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif memiliki ciri khas, yaitu memiliki bunga, buah, ataupun biji. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Ada dua jenis perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu cara berkembang biak tumbuhan yang dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa dengan bantuan dari manusia. Yang kedua yaitu vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin dan disengaja oleh manusia. Dan inilah beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Di sini contohnya ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar, akar tinggal, geragih, tunas, dan ada tunas adventif. Umbi batang merupakan umbi yang terbentuk dari modifikasi batang. Contohnya ada ubi, kentang, ataupun ketela.
Umbi lapis merupakan pelepah yang berlapis-lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, ataupun bawang bombay. Umbi akar yaitu akar yang menggelembung menjadi umbi, contohnya seperti wortel ataupun lobak. Akar tinggal sebenarnya batang yang tertanam di dalam tanah, contohnya kunyit, jahe, ataupun lengkuas. Geragih yaitu tumbuhan yang batangnya mendatar di permukaan tanah, kemudian batang tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Contohnya arbei, rumput teki, ataupun stroberi. Tunas merupakan tumbuhan yang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah, contohnya pisang, tebu, serta bambu. Tunas adventif yaitu tunas yang timbul tidak di bagian sebagaimana mestinya, misalnya di ujung daun. Contoh tumbuhan ini yaitu terdapat pada daun cocor bebek. 2. Vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin namun dilakukan secara sengaja oleh bantuan manusia. Contohnya dengan cara mencangkok, okulasi atau menempel, menyambung, stek, maupun merunduk. Mencangkok merupakan cara untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan dari tumbuhan induknya. Hanya pada tumbuhan yang berkeping dua atau dikotil saja yang bisa dicangkok, seperti jambu, jeruk, mangga, dan lainnya. 2. Menempel atau okulasi. Seperti dengan namanya, cara berkembang biak dengan menempel ini dilakukan dengan cara menempelkan tunas tumbuhan lain kepada tumbuhan yang masih satu jenis, misalnya pohon mangga harum manis dengan pohon mangga si mana lagi. Tujuan dari cara menempel ini adalah untuk bersama-sama hidup atau menumpang hidup. Selanjutnya menyambung merupakan cara memperbanyak tumbuhan dengan menyambungkan bagian akar dan batang dari dua jenis tumbuhan yang berbeda. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan tanaman yang unggul. Stek dilakukan dengan cara memotong batang tumbuhan dan kemudian menanamnya di tanah. Contoh tanaman yang bisa disetek adalah pohon tebu, singkong, mawar, dan melati. Merunduk seperti dengan namanya, tumbuhan yang dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah dengan menanam tumbuhan yang merunduk dan kemudian tumbuhan tersebut menjadi akar. Contohnya adalah apel, seladah air, dan anggur. Untuk pelajaran hari ini dicukupkan sekian dulu. Terima kasih telah menonton video di channel YouTube SDN Puspasari. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.